Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah wa dufina bil Madinah al-Munawwarah ala nabiyya ba'da. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa tullabana wa tullabana wa tullabana min awliyaika al-muqarrabin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin al-'abidin az-zahidin al-mutawaddi'in al-maftukhin al-marzuqin al-mahbubin al-mujahidin al-tahirin. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dayyan, Ya Sultan, Ya Dzal Jalali wal Ikram, amma ba'du. Ya ashabul fadail, para alim ulama, dengan khusus Kiai Abdul Rahman, Kiai Musta'in, Kiai Muharrir, Kiai Miftah, Ketua PILS Provinsi Jawa Tengah, Kiai Ridha, para alim ulama yang lain. Di salehan mana ini belum kelihatan. Tadinya saya mau mampir ke beliau, tapi karena malam sampai di Cilacap, jadi tidak bisa mampir ke Solehan. Di Solehan ini silaturahmi ke Banten di sana. Sama Gus Rifki. Tadi saya datangnya pas sampai jam 9 sampai Banyumas. Tadi langsung ke sini 45 menit. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Sudah azan juga, pengen lama ke pesantren Ihya Ulumuddin KK Undad. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Mungkin Musta'in dan lain sebagainya. Ketua PWLS Kabupaten Cilacap, dan saya ucapkan selamat kepada para pengurus PWLS kecamatan yang baru saja dilantik. Semoga seluruh Cilacap dalam waktu yang tidak lama lagi akan terbentuk seluruh PWILS, baik di kecamatan maupun di seluruh desa-desa. Cilacap ini kan ada kaum Anten juga ya. Kaum Anten itu istri dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Saya diminta untuk membedah penelitian ilmiah saya tentang nasab Ba'lawi. Jadi memang dalam rangkaiannya itu saya tadi dikasih oleh panitia untuk membahas hasil penelitian saya dan kajian tentang nasab Ba'lawi. Kenal Ba'lawi Pak ya? Ba'lawi adalah sebuah klan yang mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Kata Ibnu Hajar, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu qiratun fi hadzal nasab syarif wa dhabtuh hatta la yantasiba ila ahadin illa bihaqqi. Bahwa wajib bagi setiap orang untuk mempunyai rasa cemburu terhadap nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib pula memeriksanya, menelitinya, memverifikasinya, sehingga tidak bisa bernisbat kepada Rasulullah, tidak bisa mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, kecuali orang yang berhak mengaku sebagai Rasulullah. Siapa orang yang berhak itu? Dia adalah cucu asli, bukan cucu palsu. Bagaimana cara memverifikasinya? Minimal ada 3 hal.
Pertama, min haitsul amal. Kedua, min haitsu ilmun nasab. Yang ketiga, min haitsul hamdun nawawi. Pertama dengan amaliyahnya. Kita lihat amaliyahnya bagaimana orang yang mengaku betul Rasul. Apakah amaliyahnya sesuai dengan amaliyah Rasul? Akhlaquhu hal tadullu ala akhlaqi Rasulullah. Apakah akhlaknya itu sesuai dengan akhlaknya Rasulullah? Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan ciri-ciri. Pertama, cucu Nabi asli tidak akan pernah murtad. Yang kedua, cucu Nabi asli mustahil berzina. Ketiga, cucu Nabi asli mustahil sodomi. Ini min haitsul amal. Kita lihat tinggal apakah orang-orang yang mengaku turun Nabi ini dari kelompok Ali ada yang murtad atau tidak? Ada atau tidak? Ada yang berzina atau tidak? Ada yang sodomi atau tidak? Tinggal klik di Google, banyak yang berzina. Dari Bali, ada Yusuf Al-Kaf di Madura, ada Toha bin Yahya di Cirebon, ada Al-Idrus di Jepara, bahkan 31 orang yang diimbat. Ada nggak yang sodomi? Ada kemarin itu. Ryan Al-Qadri gay. Gay itu ya sodomi. Ada nggak yang murtad? Thomas Asgab. Tinggal lihat itu di internet. Thomas Asgab masuk Kristen. Bahkan dia jadi pendeta. Ini adalah ciri-ciri bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW min haitsul amalu wal akhlaqu. Dari mana kalimat itu ada dalilnya? Dalilnya dari kitab Ibnu Hajar. Dari kitab apa? Dari kitab Fatawi Ibnu Hajar. Di dalam kitab Fatawi Ibnu Hajar dikatakan inna haqiqata al-kufri la taqa'u liman ulima ittisalu nasabihi ila al-bid'atil karimah. Bahwa hakikat kekufuran tidak akan pernah terjadi terhadap orang yang diketahui dan diyakini nasabnya bersambung pada Rasulullah. Itu tentang ciri-ciri bahwa turunan Nabi tidak ada yang murtad. Kalau ada salah satu keluarga yang mengaku seluruhnya turun Nabi, lalu dari bagian mereka ada yang murtad, ini idza sabatal ba'du sabatal kullu. Kalau sudah terjadi kemurtadan itu pada satu orang, berarti menandakan bisa terjadi pada yang lainnya. Wa idza sabata anna minhum man kana murtaddan wa hadha dalilun ala annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah. Kalau ada di antara mereka yang bisa murtad demikian, maka ini menunjukkan bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sabata Thomas As-Segab kana murtaddan wa huwa min Ba'alawi wa sabata anna min Ba'alawi man kana murtaddan wa idza sabata anna min Ba'alawi man kana murtaddan fa sabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi
wasallam. Idza sabata anna min ba'alwi man zana fasabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah. Walakinna minhum man zana walakinna minhum man zana fasabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sabata anna min ba'alwi man laqa, orang yang sodomi, fasabata annahum min dzurriyyati fasabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah, annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah, fasabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dilihat dari min haisul akhlaqu wal amalu. Kemudian min haisu ilmun nasabi wa tarikh. Sudah jelas ada pengakuan, harus ada bukti. Kalau kita mengaku motor ini milik kita, maka kita harus punya BPKB-nya. Kalau ada orang mengaku lulusan UGM, maka harus dicatat di buku induk UGM. Betul? Seperti tuduhan pada Pak Jokowi bahwa ijazahnya palsu. Ijazah itu nggak penting, bos. Yang penting di buku induknya UGM ada nggak namanya Pak Jokowi? Ada nggak? Ada. Sudah jelas ditanyakan nama UGM bahwa Pak Jokowi ada nomor induknya di UGM. Ijazahnya kertas ini selembar, mau palsu mau enggak ada urusan. Betul apa tidak? Kertas ini nggak ada urusan, nggak penting, bos. Ini kertas mau palsu, ini kertas ini mau asli, nggak ada urusan. Karena orang masih bisa jadi sarjana agama kayak saya ini. Kalau Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin mengakui saya sebagai mahasiswa, dilihat S1 saya, betul tahun 1, lupa saya tahun berapa saya itu ya, 2007 kalau nggak salah. Karena saya lulus Alia itu nggak langsung kuliah, mondok muter-muter kayak gangsing. Setelah tahun 2007 saya baru kuliah. Nah, setelah diparanin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ternyata betul di situ ada nama Imaduddin sebagai mahasiswa, masuk tahun 2007, keluar tahun 2001. Ijazah saya mau hilang, mau kebakar, mau saya ganti lagi dengan ngeprint sendiri, itu tidak ada persoalan. Betul? Setuju? Ini masalah nasab ini mirip. Masalah nasab mirip ya Indah. Mirip tapi tidak sama. Karena apa? Karena kalau orang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, gampang cara untuk mendeteksinya karena bapaknya masih hidup, yaitu UGM. Tinggal ditanyakan pada UGM, ada nggak nama Pak Jokowi? Ternyata ada. Tapi Baklawi ini yang diaku Ahmad bin Isa adanya di tahun 345 Hijriyah. Tidak bisa kita tanya Ahmad bin Isa, wahai Ahmad bin Isa, apa benar itu Ubed anak kamu? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memverifikasi catatan-catatan
kitab-kitab masa lalu yang ada di masa Ahmad bin Isa. Betulkah leluhur Ba'lawi yang bernama Ubaid anaknya turunan Nabi yang namanya Ahmad bin Isa? Kalau Ahmad bin Isa ini sudah sahihun jiddan ditulis di dalam kitab-kitab nasab Kang Bejo. Sudah ditulis. Jangan senyum-senyum. Ini mantan kibin kayaknya ini. Sudah ditulis. Ada Ahmad bin Isa turunan Nabi. Ditulis punya anaknya 3. 1 namanya Muhammad, 2 namanya Ali, 3 namanya Husain. Tidak ada anak namanya Ubaid. Kita bapak Kiai banyak tuh kitab-kitabnya, ada Tahdhibul Ansab, ada Al-Muntaqilah Al-Talibiyah, ada Al-Mazdi, ada Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ada Al-Asili, ada Al-Fakhri, ada As-Sabatul Musam, ada Tahdhibul Ansab. Semuanya dari mulai abad ke-5 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah tidak ada satupun yang menulis Ba'lawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menulis bahwa leluhur mereka yang namanya Ubaid sebagai keturunan baginda Nabi atau sebagai anak Ahmad bin Isa. Man arada an yaruddani fi hada falyatini bidalilin. Ilal an la yastati'u an ya'tiyani bidalilin qattu. La min Indonesia, wala min Yaman, wala min Oman, wala min Madinah, wala min Makkah. La ahad yastati'u an ya'tiyani bi kitabin wahidin yadhkuru anna Ubaidan ibnun li Ahmad ibni Isa. La yakun. Ini berarti orang kesugihan bisa bahasa Arab semua dia. Dia tepuk tangan itu paham. Masya Allah, saya salah masuk ini ke sini. Kang Jagat Buktituk ini semua bahasa Arab semua. Masya Allah, Jagat Mataram ini orang mana sih? Ada di sini. Ini itu buktinya itu ya, tepuk tangan itu berarti paham. Lau lam yafham lam yusaffiq, lau lam yafham lam yusaffiq. Fa idza saffaqa wa yafhamu ma aqul ma qad qultu ana. Tidak ada Bapak. Lalu mereka bawa kitab-kitab. Sekarang itu banyak dibikin sama dia. Kata Hanif Alatas, ada 100 yang menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Mau 180 kata saya, mau 2000, mau 4000, mau 1.000.000 kitab. Kalau kita baru semua tidak bisa ngaruh. Tetap kami bukan cucu Nabi. Contohnya begini, sekarang ada berita-berita banyak tuh di koran. Kata Roy Suryo, Jokowi ijazahnya palsu, tidak kuliah di UGM. Berita tahun 2025. Ada ratusan media online yang nulis begitu, betul? Tapi ketika ada ditemukan koran tahun 1985 yang menyebutkan di koran itu mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan namanya Joko Widodo yang kita pegang, apakah koran tahun 1985 atau koran media online, media cetak, majalah tahun 2025? Tahun 1985. Kenapa? Karena kejadiannya
TKP-nya itu ada di UGM tahun 1985. Paham? Paham tuh. Udah jelas itu. Kertasnya sekarang, asli kertasnya nih. Jangkablut itu pakai insinyur, katanya lulusan UGM, tapi nggak pernah dia kuliah di UGM, tapi punya ijazahnya. Diperiksa ijazahnya Kang Jagadini oleh Roy Suryo. Ini pas, lambang UGM identik sesuai dengan ijazah-ijazah yang lain. Kertasnya diperiksa di Singapura bahwa betul ini kertas yang digunakan oleh UGM sebagai ijazah. Namanya pun tepat, tintanya sama dengan yang lain. Tapi uangnya dulu pernah kuliah di UGM. Iki insinyur palsu apa asli? Palsu. Sing palsu tetap palsu. Kenapa? Walaupun kertasnya asli, semuanya asli, tapi hari ini dhuwure orang nyambung ya tetap orang nyambung. Siki Nopel Alidrus ngomong, kalau mau tahu keturunan Nabi asli, tanyakan saja dia punya paspor nasab apa tidak. Kalau dia punya paspor nasab begini yang warna hijau, kata Nopel Alidrus Solo, maka dia turunan Nabi asli. Kalau dia tidak punya paspor nasab begini, berarti dia palsu. Itu aja. Raira senajan paspor nasab asli, are cucu Nabi palsu mah palsu, Mbak. Nggih, Gus Miftah. Ini kayak mana hari Gus Miftah? Oh, berarti Gus Miftah ini KH. KH itu ada Kiai Haji, ada Ki bin Halu. Jadi zaman sekarang ada orang pakai KH anu misal, jangan langsung oke Haji, belum tentu. Bisa jadi KH itu Ki bin Halu. Wis jelas-jelas duduk putune Kanjeng Nabi, ngajak wong kon meyakini itu putune Kanjeng Nabi, duraka itu. Kualat. Duraka, dosa, kualat. Aku ini si kualat tuh, Imaduddin Al-Kabur itu kualat itu. Kualat bagaimana? Kewajiban kita, wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam an nuhibbahu wa nuhibba ahla baitihi. Haknya Nabi itu adalah kita harus mencintainya dan mencintai ahli baitnya Nabi. Bagaimana cara kita mencintai Nabi dan ahli baitnya? Kita jaga keturunan Nabi. Jangan sampai ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi ngaku keturunan Nabi, membawa nama Nabi, kemudian memalukan Nabi karena akhlaknya. Yang satu ada yang mabok, yang satu ada yang zina, yang satu ada yang sodomi, yang satu ada yang dawir, yang satu ada yang merampok, yang satu ada yang marah-marah melulu, yang satu ada caci maki Gus Dur, yang satu ada caci maki Mbah Hashim, yang satu ada caci maki NU, yang satu ada caci maki Ansor, yang satu ceramah katanya anak-anak orang-orang Islam tidak boleh masuk Ansor. Las mukono nih, masih dibela nih sebagai putri Kanjeng Nabi. Aneh dengan si Kiki KH itu. Daripada KH bin Halu,
lebih baik HK, hampir kiai. Gus itu adalah HK, hampir kiai. Tapi kalau KH belum tentu kiai haji, bisa jadi kibin halu. Ya, kibin halu itu dia bukannya membela kiai-kiai pribumi, bukan membela kiai-kiai Nusantara, bukan membela kiai-kiai kampung, tapi ngebelanya kabib. Iku arane KH, artinya kibin halu. Ngaku wong NU, tapi orang demen nih kiai NU. Buktinya di orang demen kiai NU kuat. Kiai NU itu sing jadi pengurus doang. Sing jadi pengurus 0, sekian persen, betul? Yang jadi NU itu kiai-kiai kampung, sing ngajar patul qorib ning mushola, sing ngajar patul mu'in ning masjid, sing ngaji kuburan, sing mimpin tahlil, sing ngajar A, Ba, Ta. Cerewong Indonesia mah, hari ini Banten mah alif, B, T, T, Jim, He, Dal ini kena premen ya. Beda mana nih? Coba. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho. 100. Beda ya, kalau zaman saya kecil begitu, he manggilnya, bukan kayak sekarang ho. Anak saya nggak tahu huruf jim, tahu huruf ja. Kata saya huruf apa? Ja. Ya Allah, jim goblok. Itu menjaman bengen dah jimnya, si cimeja. Nah, iki dulur-dulur. Berapa orang baik dari Balawi maupun kibin-kibinnya berusaha menjawab. Ada yang bikin kitab bahasa Arab. Dari Yaman ada. Dari Malaysia ada. Dari Oman ada. Dari Makkah ada. Semuanya sudah saya jawab. Orang bisa jawaban. Kenapa? Karena memang laka gelatu premen, kecuali gawe manuskrip palsu, kecuali gawe kitab palsu. Kenapa? Karena orang berbohong untuk sejarah di masa lalu tidak akan bisa untuk sempurna. Kenapa? Sejarah berjalan tidak mungkin sendirian. Sejarah berjalan tidak mungkin sendirian. Begini contohnya, ada orang ngaku pengurus PWI tahun 2025, ngakunya PWI Kabupaten Cilacap, karena bisa jadi 5 tahun maning medikelangi itu nang Presiden Prabowo. Wong jereca ini Presiden Prabowo mah wis orang percaya nih Balawi. Tadi saya lihat di jagat luk itu dan di dunia akhirat, bahwa yang namanya Presiden Prabowo, kata Caimin, Ketua PKB dan menterinya Bapak Prabowo, bahwa Bapak Prabowo wis ora pati percaya ning habaib kama qala Caimin. Kata Caimin, satu-satunya tokoh NU yang paling getol kepada habaib cuma Nusron Wahid. Itu kata Caimin. Pertama saya lihat di channel KBN Nusantara, dilihat lagi di jagat luk itu ada, di Bejo Bejo dunia akhirat 2 kali dia ada.
Jagat Mataram, dan semuanya ada. Kebanyakan itu YouTuber ini dari daerah Cilacap, ini keturunan para wartawan di zaman kerajaan. Bisa jadi zaman kerajaan, jadi para pejuang-pejuang yang mengibarkan kemerdekaan dengan cara memberikan berita. Bisa jadi. Anak sih ngerokok melulu begini ke buyutnya ngerokok melulu. Berjuang tadi bareng rokok. Alhamdulillah. Anak sih pejirin yang rabi, yang bimbing gawa rabi baik. Kayaknya begini ke buyutnya pejirin yang rabi. Kayak kulaki. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekarang ini kata Rizik Syihab, mau percaya boleh, tidak percaya juga boleh. Ya udah kalau begitu ya berarti wis rada-rada itu. Percaya boleh katanya, tidak percaya juga boleh. Jere Rizik Syihab. Tapi liar-liarnya orang. Kalau tidak percaya, kuala. Kalau tidak percaya, masuk neraka. Kalau tidak percaya, nanti akan bertemu Rasulullah. Betapa malunya Imaduddin Usman dan seluruh laskar PWI. Sing malu, sing isin, kuski, tata sirah. Reang apa sirah sing bakal isin? Lama kayaknya nih. Ya mustahil. Dia anak 5. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Humed. Anak Jupri ngaku-ngaku anaknya Kiai Mustahil di Jakarta. Saya anak Kiai Mustahil. Dihormati orang murid-murid Kiai Mustahil kan. Tapi pas ketemu dengan Kiai Mustahilnya, yaitu anaknya tuh endi anak kita botak makanan itu sampai keluarnya Jupri. Anak saya mah semuanya mustaqud minal ha wal mim wad dal. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Humed. Lakar Jupri. Kira-kira sih ngisin Jupri apa kita uang? Jupri. Wa anta Jufri ya Ba'lawi. Wa anta ahaqqu ayyastahiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita di dalam mengungkap dan meneliti secara ilmiah bukan karena benci pada mereka, terunya wajib bagi kita untuk cinta kepada umat Islam. Islam keduduk. Islam. Aja menang duduk sengit deh. Islam lagi masih. Lah Islam itu berarti masih saudara kita. Wa ikhwanukum fiddin. Lah lamun dheweke gelem di maywero. Tong. Ampura ya. Kira senajan sing cilik-melik ngakune putune Kanjeng Nabi, tapi kula weruh sire kudu putune Nabi, bukan duraka suwe-suwe mah. Lamun sire masih ngaku putune Nabi. Tidak bisa. Tinggal nasab. Kami dari dulu cucunya Kanjeng Nabi. Kamu dasar hasud, iri dengki. Ya, hari makonon baik mah. Ya ganti ke sini bakal isin ke pendak Kanjeng Nabi. Tapi kalau nerima, apa iya ya? Coba saya ikut neliti mana dalilnya ke iman. Ini dalilnya. Ini kitab Tahdhibul Ansab. Kakek kamu katanya namanya Ubed, ngaku cucunya Ahmad, anaknya Ahmad. Ahmad ini anaknya cuma 3 tuh. Ini kitab Syajarah Mubarakah.
karya dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikarang tahun 597 Hijriah. Dikatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma Muhammad Ali Husain, tidak ada Ubaid. Berarti tuh buyut kamu yang namanya Ali As-Sakran di abad ke-9 Hijriah tahun 895 Hijriah yang mengaku Ubaid ini anak daripada Ahmad bin Isa adalah palsu. Yang benar kemat, iya, ampura. Dudu sengit kita ngomong sirak runya. Suwe-suwe ngaku-ngaku insinyur, juga memang orang kuliah-kuliah aja. Betul? Kira-kira salah tora pula mempulau uang. Nah, nasihat nih uang supaya deke sadar, supaya selamat. Salah tora. Kira-kira dora kata orang. Kira-kira nang Allah didemeni tora. Bakal kita wong ki manyi surga tora. Kira-kira lamun ana wong ngebohong putune Nabi padahal dudu kira-kira dula kata orang. Kira-kira disengiti Nabi ora. Kemudian KH-KH yang mendukung dia ini akan mendapat syafaat Nabi ora. Wih keren amat orang uli syafaat Nabi menayuli besi. Amin ya robbal. Menayuli KH-KH atau menaik sadar. Amin. Karena KH-KH ini banyak juga dari orang-orang yang kita kenal, betul? Ana sing mantan bos, ana sing dulur, kadang-kadang masih besan, masih tetangga, dan mantu. Banyak itu yang berat-berat karena ada kaitannya. Orang tega ngaku nih bengen cilik melik dari putune Nabi barang harap mati jadi mantan cucu Nabi. Orang tega ngaku nih. Ya enggak apa-apa, tapi kan kita sebagai orang yang mencintai, seperti orang tua mencintai anaknya, walaupun tahu anaknya nangis, kalau dia lagi sakit, musim hujan, dia mau es nangis saja. Pengen dibeliin es, kira-kira kita beliin apa tidak? Tidak, walaupun kita melihat dia menang. Kenapa? Karena itu kita tahu itu yang terbaik buat anak kita. Kalau kita beliin es, dia menang nangis tapi bakal gering, mending ketulung barang orang modal. Bukan nyesel. Itu KH-KH bisa jadi bakal nyesel di akhirat. Kenapa engkau waktu di dunia tidak memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengaku cucu Nabi, padahal kamu tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, lalu kamu diam? Kenapa kamu kemudian hari ini pengen masuk surga? Nang di bakaleku Kang Bejo. Wong ima je makonon je wong marah-marah bae. Kita sini salahkan. Celuk Imaduddin. Konten. Siap. Sini nanti ngajak Gusmar. Ya bawa Gusmar. Gus Mar ikut-ikutan disidang sama Allah. Semua ini kita ini bakal disidang Bapak. Saya ini senajan ning dunia durungana sing bener-bener bisa membawa dalil bahwa bak lawi cucu Nabi, tapi ning akhirat bakal sidang, bakal ngedeleng kabeh sidangnya. Nah jadi apa? Setiap kalimat, setiap apa saja yang kita katakan di dunia ini, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang besar, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sidang, kabeh di sidang. Aduh, mangga. Kebengen, alpampire, mungkin
Jadi singkat YouTuber sing ilok bonceng rangga kah? Itu anak-anak, gini melaka sing bonceng rangga. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hari ini saya bikin sebuah penelitian yang menyatakan Ba'lawi bukan keturunan Nabi secara ilmiah, berdasarkan kitab NASA, berdasarkan kitab sejarah, berdasarkan tes DNA, berdasarkan akhlak dan amal mereka. Saya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan saya siap bertanggung jawab. Dan akan saya katakan hadapan Rabbul Jalil bahwa saya bersaksi bahwa betul Ba'lawi, Habib Rizik, Habib Taufik, Habib Lutfi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri Allah, betul surga kamu. Amin. Kata saya, nanti dulu seluruh laskar-laskar PWI ikut. Amin. Wajib itu. Jangan lupa Kiai Indah gitu. Anak Kiai Solehan, ikut semua. Masuk surga. Ari YouTuber makari. Kenapa? Karena harus nyoting waktu majelis surga ini di shopping. Untuk apa? Modal dalam surga supaya kita bisa lihat YouTube di surga. Alhamdulillah. Allahumma rzuqna dukhulal jannah. Amin. Nah, yang mengaku ini juga bighairi hakim akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa? Sudah dibilang ada penelitian Imaduddin, orang Banten, bahwa kamu sudah dikasih tahu bukan keturunan Nabi. Tapi kenapa kamu masih ngaku-ngaku saja? Karena malu saya. Misal. Maka semuanya ada, setiap pasal ada ancaman hukumannya. Pasal 361 sekian tahun. Pasal 32 semua pasal-pasal sesuai dengan perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kaha kemana? Kahanya kemana itu Pak? Kibin itu bingung deh mereka. Pada gelap pula. Imat sirama bengengge orang ajak apa? Iya orang tekan rumah kita. Iya kan ada yang YouTube. YouTube kesel kita dengan dalamnya. Orang nonton YouTube yang mendukung Kiai Iman saya. Kenapa? Seiris-iris hatinya pengennya nonton sing dukung-dukung baik sing kahak-kahak. Karena pemanusia itu Bapak dalam ilmu psikologi ada kecenderungan yang ingin dia dengar, yang ingin dia lihat hanya yang sesuai dengan keinginan hatinya saja. Nah dari situ, dari teori psikologi itu bisa dikatakan sekarang yang mendukung dan percaya bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi mayoritas di Indonesia. Kenapa? Karena setiap ada isu nasab dari YouTuber yang mendukung terhadap terputusnya nasab Ba'lawi, yang nonton selalu banyak ratusan ribu. Bahkan ramai-ramai itu Bang Haji Roma yang nonton 2,6 juta. Waktu wawancara para pula yang nonton 2,6 juta. Sedangkan lihat itu video-video yang membela habaib yang nonton 35, 27. Kaha. Ya, coba lihat
Coba orang pantas ya. Apa sing modalnya coba HP. YouTuber modalnya HP yang nonton ratusan ribu. TV NU online. Ratusan juta alatnya. Yang nonton ketika KH ceramah itu 35 orang. Kenapa bisa mekonon? Ini harusnya introspeksi, betul? Kita kadang-kadang nonton itu komentar-komentarnya saya baca nangis, ya Allah ya Rabbi, karena yang nonton TV yang punya Nahdlatul Ulama orang NU. Kalau orang Wahabi nggak mau nonton TV NU, orang Wahabi FPI nggak mau nonton NU online, yang nonton itu saya mah punya aplikasinya juga dari zaman dulu, donasi untuk NU online TVNU supaya NU gede. Tapi ketika sekarang lihat komentar-komentar, kalau ada yang ngomong bela-bela Habib itu di TVNU, yang komentar, ya Allah, ini adalah harusnya introspeksi, bukan malah ngomong ini yang komentar katanya buzzer, yang komentar adalah mesin-mesin. Anakku pimpinan NU ngomong bahwa yang komentar itu mesin katanya. Nah mesin baru bisa komentar belum? Yang bisa komentar itu uang, bisa ngetik makanan. Nah ini bukannya introspeksi, tapi malah kemudian mencari kambing hitam robot. Kecintaan kita pada Indonesia NKRI final, betul? Tetapi dukungan kita pada pemerintah kondisional. Kalau pemerintah bagus, kita dukung. Kalau pemerintah melenceng dari anggaran dasar negara, dari Undang-Undang Dasar 45, dari Pancasila, ya kita harus mengkritik, tidak boleh mendukung, betul? Begitu pula kepada organisasi kita Nahdlatul Ulama. Kalau sesuai dengan konon asasi, sesuai dengan semangat perjuangan Wali Songo, kita dukung. Karena kesetiaan dan kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama bersifat final. Tetapi dukungan kita kepada pengurus itu kondisional. Kalau pengurusnya sesuai dengan cita-cita Nahdlatul Ulama, kita dukung. Kalau tidak sesuai dengan cita-cita muassis, cita-cita para the founding father Nahdlatul Ulama, kita kritiki agar mereka juga kemudian introspeksi untuk mengambil jalan yang sesuai dengan para muassis Nahdlatul Ulama. Ini pada menanggi apa jalan itu? Apakah ku hentek? Udah jam 12 lewat. Terus, lanjut. Wis aja lanjut lagi kita mado balik ke Banten. Ya dong Cilacap parah. Kita mau balik ke Banten. Luar biasa. Kisah ini di rumah saya aja, istri saya sampai kaget, sampai dia membuka pintu. Ada apa katanya itu tamu? Santri saya yang perempuan, ada yang ngelirik juga. Ternyata lagi ini, Gus Riki, Solehan, Imam Tuhan, lagi yel-yel. Ini menambah kesemangatan santri-santri saya bahwa ini yang sudah sepuh pun dalam berjuang luar biasa.
Satu pesan saya kepada para pengurus PWI-LS di Kabupaten Cilacap, NKRI ini adalah sebuah keniscayaan realitas kita dalam berbangsa dan bernegara. PWI-LS harus senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Maka PWI-LS wajib menjaga umat Islam Indonesia. 3. Keberagaman agama dan suku di Indonesia adalah realitas dan keniscayaan. PWI-LS harus menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita sebagai mayoritas dalam beragama, Islam sebagai mayoritas, kita harus melindungi yang minoritas. Yang minoritas harus menghormati yang mayoritas. Apabila sebuah agama yang mayoritas tidak mempunyai rasa melindungi terhadap yang minoritas, maka negara yang plural tidak akan aman, tidak akan damai, tidak akan tentram. Bagaimana menjaga kerukunan kedamaian? Jangan suka ajaran agama yang lain yang diyakini ajarannya, kemudian kita bedah kesalahannya di hadapan publik. Ini aturan Allah. La tasubbul ladina yad'una min dunillah faya subbullaha adwan bighairi alam. Jangan kau caci maki Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka nanti akan mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Itu orang-orang yang baru masuk Islam, banyak yang baru masuk Islam, kemudian membongkar-bongkar kesalahan agama masa lalunya di hadapan publik. Bisa dilihat bukan hanya oleh orang Islam, tapi juga dilihat oleh orang-orang non-Islam, di mana dulu dia beragama yang sama dengan orang yang sekarang ini marah. Makanya saya tidak setuju adanya debat-debat antar umat beragama tentang ajaran. Debat tentang Islam Kristen nggak perlu. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Siapa yang mau masuk Islam, masuklah Islam. Yang belum mau, jangan kita paksa. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ini ajaran Islam. Gak perlu supaya orang itu masuk Islam kita ngajak debat kepada dia. Debat Islam ini wis uma sikima la ikraha din qad tabayyana rusdu minal. Kalau orang mau supaya orang masuk Islam ke agama Indonesia, agama yang menghormati semuanya, maka mereka nanti akan merasa nyaman dengan Islam, mengetahui kebenaran Islam. Wah, inilah agama yang benar, mereka mau masuk Islam. Nah, Tuhan-Tuhan mereka kita caci maki. Kalau kita mencaci maki Tuhan orang lain, itu sama kita mencaci Tuhan kita sendiri. Kenapa? Karena nanti mereka akan balas mencaci maki Tuhan kita. Kalau kita caci maki Nabi mereka, maka mereka nanti akan mencaci maki Nabi kita. Kalau kita caci maki ajaran mereka, maka mereka juga akan mencaci maki ajaran kita. Iki mau Islam bagi masih akeh cenderung salah terlengkap. Iku bedingin.
kon pada lengkap salat 5 waktu, tapi aja dipaksa maning. Iki masih ngora gelem PWI durung salat dijendor-jendor ke panglima. Goblok maning bae. La ikraha fiddin. Nah, anjing Islam iku wis luar biasa bocah. Dulur-dulur sedanten. Wis anjing Islam iku wis luar biasa. Kita harus menghormati semuanya. Agama yang sudah diakui di Indonesia ada 6. Yang belum diakui, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Selagi itu masih kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu sesuai dengan Pancasila. Harus dihormati, jangan dipaksa-paksa. Kecuali dia mengatasnamakan Islam. Mengatasnamakan Islam, kemudian mengaku ada nabi baru, berarti tidak sesuai ajaran Islam. Serahkan kepada Kejaksaan Agung, serahkan kepada FKUB bahwa ini aliran sesat dalam Islam. Ngakuni Islam tapi nabine Sarmedi. Karena kalau dia mengakunya Islam, maka nabinya harus Muhammad. Lamun dek ngaku agama baru, bu agama tiang listrik kah? Nabi ini siapa? Sarmedi. Ya berarti cuma ajaran baru, bukan ajaran sesat menurut DWK dan tidak melanggar Pancasila. Biarkan aja kita cerminkan Islam agama yang rahmatan lil alamin. Zaman bengen kita bisa Islam kabeh karena Wali Songo alake bagus. Betul? Karena Wali Songo alaknya bagus, orang-orang pada mau masuk Islam walaupun durung belum sholat. Nang Wali Songo orang dipaksa-paksa dijejak-jejak isi durung sholat itu. Makanya wong wis manjing Islam teger jauh berkat. Lamun ngaji jauh berkat, alhamdulillah. Itu cara Wali Songo. Bukan caranya ngomong tidak sholat, tidak ibadah, bulan puasa, kamu dagang makanan, ini adalah melanggar syariat Islam, serbu. Akhirnya uang dagang ning bulan puasa Ramadan diacak-acak warungnya. Iki bukan ajaran Wali Songo dan tidak sesuai dengan ajaran dan sila-sila dalam Pancasila. Wongkolah dulur-dulur sampun setengah siji, mudah-mudahan wenten manfaatnya. Selamat yang baru dilantik. Mari kita jaga Indonesia, kita sayangi para kibin-kibin, termasuk para kahak-kahak. Kibin halu, kita juga harus sayangi dan tetap harus menjaga adab dan akhlak. Tapi adab dan akhlak tetap dengan semangat keberanian yang menyala. Kalau kita didahului, kita borong. Minggir orang minggir, minggir orang minggir, minggir orang minggir, derek, derek, derek. Insyaallah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge doa Yai Imdan.